Sampai di Taman Bambu Runcing Muntilan, Kabupaten Magelang. Mana nih tulisannya? Wow, ini ketutupan mobil-mobil. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Pada video kali ini saya sedang berada di Muntilan teman-teman, di Taman Bambu Runcing. Nah, pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk menuju ke salah satu tempat ziarah yang sangat terkenal di Muntilan, yaitu di Gunung Pring ya teman-teman. Nah, ini saya sedang menuju ke arah selatan. Kita akan menuju ke arah perempatan Sayangan ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan menuju ke Gunung Pring atau makam para aulia yang ada di sana. Oke, bagaimana keseruannya? Ikutin vlog saya kali ini teman-teman. Sampai di Terminal Muntilan. Nah, itu Terminal Muntilan, masuk ke situ. Nah, nanti di perempatan Sayangan di depan itu yang ada lampu merahnya, itu nanti kita akan belok ke arah kanan teman-teman. Jadi menuju ke Jalan KR Santri ya. Wah, pas hijau pula. Oke, kita ambil kanan. Duh, kok mandek. Wow, lalu lintasnya padat. Nah, di depan itu kita belok kanan teman-teman. Habis ada acara apa ya? Lurus ke Candi Ngawen. Kita ambil yang lurus teman-teman. Nah, ini daerah Tugu Besi. Banyak Pak Tentara ya. Ada acara apa ya? Nah, ini tuh kalau nggak salah ini adalah Jalan KR Santri teman-teman. Jadi salah satu makam yang ada di Gunung Pring itu adalah makamnya KR Santri. Nanti ada juga makamnya Kiai Dalhar dan lain-lain. Nah, di depan itu ada bukit yang agak tinggi itu teman-teman, nggak begitu kelihatan sih. Itu namanya Gunung Pring ya.
karena emang aslinya itu di sana itu banyak pohon pringnya atau pohon bambu, jadi dinamakan Gunung Pring. Nah, disitulah makamnya ada di situ, ada di puncaknya. Nah, tuh ada bus-bus gede tuh baru keluar. Pasti musim liburan kayak gini bakalan rame banget. Nah, kita lurus. Nah, ini busnya barusan ziarah ini. Nah, ini sudah masuk di kompleks Gunung Pring, makam Aulia Gunung Pring, teman-teman. Nah, ini ada Ponpes Jogorekso di sebelah kiri. Untuk parkirnya di sebelah kanan tuh, teman-teman. Parkir bus luas banget tuh. Parkir motor di mana ya? Nah, masuknya lewat situ yang ada joglonya itu. Oh, parkir motor sini. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di kompleks makam Aulia di Gunung Pring. Nah, agar ziarah ini bisa lebih khusyuk, maka keterangan di video ini saya narasikan lewat rekaman saja ya teman-teman. Nah, di Kabupaten Magelang ini, tepatnya di Gunung Pring, RT 02 RW 24 Dusun Karaharjan, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, terdapat kompleks pemakaman para aulia. Nah, para aulia atau wali yang dikubur atau dimakamkan di Gunung Pring terdapat beberapa tokoh dari masa ke masa. Para aulia tersebut dalam rangka syiar dan dakwah Islam di daerah Kedu, hingga akhir hayatnya dimakamkan di puncak Gunung Pring ini, tepatnya di kota kecil Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, tokoh yang paling tua dalam kompleks pemakaman ini adalah Kiai Raden Santri atau Pangeran Singasari, disusul oleh tokoh atau aulia lainnya dalam periodisasi sejarah yang berbeda-beda. Gunung Pring adalah sebuah bukit dengan ketinggian puncak kira-kira 400 mdpl. Nah, tempat ini dinamakan Gunung Pring karena bukit tersebut banyak ditumbuhin oleh pohon bambu atau pring dalam bahasa Jawanya. Di kawasan Gunung Pring ini, secara kultural maupun kekuasaan, semenjak Kesultanan Yogyakarta berdiri, kompleks makam aulia ini adalah milik keraton sebagai kerajaan terakhir di bawah Kawadanan Hageng Sriwandono bagian Puroloyo. Ini terjadi karena sejarahnya Kiai Raden Santri adalah putra dari Ki Ageng Pemenahan dan saudara dari Panembahan Senopati. Nah, untuk kompleks makam aulia di kawasan Gunung Pring ini sudah ditata sedemikian rupa dengan sarana dan prasarana yang lengkap sebagai destinasi wisata religi atau minat khusus oleh Pemkab Magelang, teman-teman. Banyak peziarah yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Selain pengunjung dalam kegiatan telusur sejarah dan turisme, di halaman ada parkir yang sangat luas, lengkap dengan pedagang oleh-oleh, warung makan, pedagang keliling, kelontong, dan sebagainya. Tersedia juga lahan parkir lainnya yang sangat luas juga, yang memudahkan bis-bis besar para peziarah parkir dengan leluasa. Selain itu, sarana dan prasarana seperti toilet juga tersedia di area parkir hingga puncak bukit. Bagi yang ingin menginap, telah tersedia rumah-rumah penginapan. Dari tempat parkir yang berada di pinggir jalan raya desa,
menuju pintu masuk dengan bangunan bergaya joglo Mataraman. Dari pintu masuk tersebut naik ke atas meniti tangga sejumlah kurang lebih 222 tangga atau sekitar 500 meter dari pintu masuk. Sepanjang menaiki tangga, di kanan dan kiri jalan dipenuhi berderet-deret toko pedagang UMKM setempat yang dikelola oleh pemerintah ya teman-teman. Konsep pasar tersebut sama seperti pasar Cendramata di kompleks tempat ziarah lainnya seperti di Sunan Ampel dan juga di Sunan Muria dan makam di kompleks makam-makam wali lainnya. Terus ada juga yang menjual alat dan perlengkapan sholat, baju muslim, aneka songkok dan peci. Ada juga yang menjual souvenir seperti tasbih, hiasan kaligrafi, minyak wangi, aksesoris, t-shirt bergambar gunung pring, serta pedagang buah-buahan, madu, makanan-makanan khas Magelang, dan sebagainya. Nah, setelah berjalan meniti tangga yang cukup jauh, akhirnya sampailah di gedung besar tempat makam para aulia tersebut. Di bagian paling barat terdapat musola kuno peninggalan Raden Santri yang telah direnovasi berkali-kali sesuai periode zamannya, dengan tampilan terakhir saat ini bergaya arsitektur kolonial. Nah, di bagian tengah merupakan aula yang cukup luas untuk akses menuju ke musola di barat dengan tempat yang agak tinggi, sedangkan di bawahnya untuk tempat wudhu pria dan wanita. Sedang bagian timur adalah tempat utama makam para aulia, yang mana di setiap nisan atau makamnya itu didirikan satu cungkup. Sebelum memasuki area makam utama, pengunjung bisa ke area gentong untuk meminum air suci dari 2 buah gentong besar yang disediakan. Nah, untuk para aulia yang dimakamkan di Gunung Pring ini adalah Kiai Raden Santri, Kiai Krapyak III atau Kamaluddin, Kiai Haji Harun, Nyai Hajah Harun, anak-anak Kiai dan Nyai Harun, Kiai Kowaid Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Nyai Hajah Suratinah Jogorekso, Kiai Kertojani, Kiai Abdurrahman, Kiai Haji Dalhar, dan Kiai Husain. Tokoh-tokoh tersebut menempati bangunan utama di sebelah timur pada posisi puncak bukit. Masing-masing nisan para aulia tersebut ditutup dengan menggunakan bangunan dari kayu atau cungkup namanya. Namun ada juga nisan yang tidak dicungkup. Sedangkan di tepi-tepi puncak bukit tersebar juga banyak nisan dari para sahabat atau pengikut dan masyarakat yang mana telah digunakan untuk fungsi pemakaman dari masa ke masa. Nah, sedangkan untuk sejarah dari Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari ini menurut versi Keraton Yogyakarta adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi Pangeran Singosari atau dikenal dengan Kiai Raden Santri itu ada sekitar tahun 1611 Masehi. Adalah salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan, ayahanda dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram Islam. Mataram menganggap atau menghubungkan bahwa dinasti Mataram adalah keturunan dari Majapahit atau Brawijaya V. Begitu juga dengan Kiai Raden Santri, bila keturunan dari Ki Ageng Pemanahan otomatis juga keturunan Brawijaya V dari jalur kenasaban Bondan Kejawan. Sumber ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Sumber lain yang juga telah melegenda menerangkan bahwa Kiai Raden Santri atau nama kecilnya
adalah Pangeran Singosari ini merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Alkisah, Kiai Raden Santri adalah seorang Muslim Campa dari nasab Asmat Khan, ulama yang ditugaskan ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Awalnya menetap di Majapahit selama setahun, kemudian memutuskan untuk kembali ke Campa. Sesampainya di Campa, keadaan kerajaan sudah hancur lebur diambil alih oleh Raja Pelbegu dari Kerajaan Kochi. Kemudian atas saran dari Raja Kertajaya, Kiai Raden Santri agar menetap di Gresik hingga wafat pada periode tahun 1317 sampai 1449 Masehi. Muncul pula spekulasi apakah Kiai Raden Santri yang dikubur di sini adalah orang yang sama yang diduga wafat hingga tahun 1449 Masehi di Gresik, ataukah Raden Santri adalah benar keturunan dari Ki Ageng Pemanahan pada era tahun 1560-an, era kerajaan Pajang Prabu Adiwijaya atau Joko Tingkir, ataukah Kiai Raden Santri yang dimaksud adalah kelanjutannya yang melakukan syiar dan dakwah Islam sampai di daerah pedalaman Kedu, Magelang. Kemudian keturunannya atau utusan yang melanjutkan tersebut disebut sebagai Kiai Raden Santri. Dari penghubungan periodisasi tersebut, wilayah Magelang atau Kedu sebagai basis penyebaran Islam yang salah satunya berada di Gunung Pring, disinyalir adanya pondok pesantren Darussalam yang berada di Watu Congol yang telah diinisiasi oleh tokoh bernama Kiai Raden Santri tersebut pada era 1449 atau era Pajang Mataram tahun 1560-an. Seperti bukti permulaan bahwa Gunung Pring sudah digunakan untuk basis penyebaran Islam. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis siapa sebenarnya Kiai Raden Santri atau Pangeran Singasari. Yang jelas, setidaknya pondok pesantren Watu Congol dan basis penyebaran Islam di Gunung Pring sudah dimulai pada periode politik global Islam yang pertama pada periode 1317 hingga 1449. Kemudian berganti era hingga keruntuhan Majapahit tahun 1478. Setelahnya, wilayah Gunung Pring sebagai bagian syiar Islam di bawah kekuasaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam hingga kerajaan terakhir yang berkuasa yaitu Kesultanan Yogyakarta mulai tahun 1756. Saat ini, Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan terakhir yang mengelola kompleks makam aulia tersebut menjadi wajar. Terlebih jarak antara Istana Kesultanan dengan Muntilan Kabupaten Magelang dekat. Memang minim bukti sejarah dari sumber primer dan sekunder, rata-rata menjadi spekulasi dan ditetapkan sebagai sumber sejarah berdasarkan penghubungan periodisasi waktu atau masa dan pendapat para ahli. Hal tersebut seperti halnya terungkap jejak sejarah tokoh auli atau wali di Jawa di beberapa tempat seperti yang terjadi di Kompleks Aulia Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten, terus ada Kedatuan Bayat Klaten dan sebagainya. Saat ini dalam konteks kultural, Kiai Raden Santri diyakini sebagai ulama pertama yang menyebarkan Islam di daerah Kedu, khususnya Magelang, hingga akhir hayatnya dimakamkan di Gunung Pring. Adalah tokoh yang dihormati sebagai spirit atau panutan bagi masyarakat Jawa. Demikian beberapa cerita dan legenda yang berkembang selama ini teman-teman, yang dirangkum dari berbagai sumber.
Nah, ini adalah perjalanan saat turun ya teman-teman, turun dari puncak Gunung Pring. Nah, seperti ini suasana atau vibes-nya. Nah, ini sudah sampai di joglonya, di depan, joglo depan, joglo Mataraman begitu. Nah, ini pengunjungnya semakin rame teman-teman, semakin siang semakin rame. Oke, ini sekarang ada di Oke, kita di parkiran. di depan kompleks makam. Nah, biasanya yang parkir di sini adalah mobil dan jenis minibus ya teman-teman. Dan di sini banyak sekali warung-warung makan dan warung kopi begitu ya teman-teman. Nah, ini nampak sekali bus-bus sedang dan juga ada minibus, mobil bak terbuka juga ada teman-teman, elf gitu ya. Dan ini adalah parkiran untuk bus besar, bus tipe besar ya teman-teman. Di sini lahan parkirnya sangat luas sekali, menampung puluhan bus dari luar kota.